Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, kita berdoa dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan sekarang. Pembahasan yang pertama sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan, yaitu pertama kali kita akan membahas mengenai buku data warga tim penggerak PKK. Ya, saya berikan di sini beberapa contoh supaya pada prakteknya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu PKK sekalian dapat mengisi insya Allah dengan benar. Ya, saya pakai skenario. Oke, sebelum itu supaya lebih jelas saya agak perbesar dulu. Ya. Nah, seperti ini mudah-mudahan lebih jelas ya. Saya pakai skenario yang pertama itu adalah skenario di mana bahwa sepasang suami istri ini mempunyai 3 orang anak. Kasus ini adalah kasus biasa ya, mempunyai 3 orang anak dan ketiga anaknya ini belum menikah. Nanti kita akan pakai skenario yang kedua, di mana sepasang suami istri ini punya 3 anak. Ada 1 anak yang paling bungsu belum menikah, dan anak pertama, anak kedua sudah menikah. Gitu ya. Baik, sekarang kita pakai skenario yang pertama dulu. Nama kepala rumah tangga ini ada 1 kakak, kepala rumah tangganya adalah Safarudin. 3 ini adalah kode provinsi, kemudian 74 ini adalah kode Semarang, kemudian 10 ini adalah kode kecamatan kita. Kalau ibu-ibu PKK sekalian masih bingung atau apa, coba cek di Google, benar nggak kode provinsi Jawa Tengah, apakah 33? Saya sudah coba, benar. Kemudian apakah kode Semarang itu 74? Saya juga udah cek, ternyata benar. Kemudian Kecamatan Kedungmundu itu kodenya adalah 10. Ya. Kemudian 2025 ini adalah kode di mana kita melakukan pendataan. Oke. Karena Safarudin ini urutannya pertama, maka diberikan angka 001. Di 337410 itu merupakan kode wilayah kita. 2025 adalah kode tahun pendataan. 001 adalah kode nomor urut. Kemudian nomor KTP atau NIK didapat dari mana? Silahkan berbekal dari KK atau fotokopi KTP atau fotokopi KK, silahkan dilihat. Ini saya hanya memberikan sekedar contoh ya, jadi bukan hal yang sebenarnya. Saya anggap Bapak Safarudin itu tinggal di wilayah kita. Kemudian ini juga hanya sekedar karangan saja. Namanya yang pertama adalah Safarudin. Jabatan ternyata di dalam kepengurusan RW, RT, dan lain sebagainya, kelurahan dan sebagainya, tidak mempunyai jabatan. Jadi hanya sebagai anggota, maka saya tulis strip di sini. Kalau misalnya di sini adalah jabatannya sebagai ketua RT, maka disebut di sini adalah ketua RT. Gitu ya. Nah, anggap dia adalah anggota PKK atau hanya anggota biasa. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Tempat lahirnya ternyata saya contohkan adalah Semarang. Ini hanya sekedar contoh ya. Kalau ada kesamaan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Ini hanyalah ilustrasi semata. Kemudian tanggal lahirnya kira-kira saya berikan seperti ini. Kemudian status perkawinannya adalah menikah. Saya akan berikan centang di sini. Kemudian Pak Safarudin ini adalah kepala rumah tangga, saya berikan centang juga. Agamanya misalnya Islam. Ya, saya berikan centang. Kemudian alamatnya kira-kira misalnya Jalan Sinar. Saya kasih alamat sini aja ya. Sinar Surya 5
nomor 451 misalnya. Kemudian desa atau kelurahan atau sejenisnya, ini misalnya di sini adalah kelurahannya adalah Kedung Mundu ya. Semarang contohnya seperti itu. Oke, kecamatannya saya berikan contoh di sini adalah Tembalang. Besar semua. Tembalang. Kemudian kotanya adalah Semarang. Ini ada yang keliru sedikit. Ini kelurahannya adalah Kedung Mundu ya. Kedung Mundu. Gak usah terlalu tegang kita ya, agak ketawa sedikit. Oke, Kedung Mundu. Kemudian provinsinya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah atau Jateng gitu ya. Jateng. Nah, status tinggal di sini adalah mukim. Ya, bagaimana perlakuan untuk perantau dari, nanti kita akan berikan contoh kasus ini pada waktu belakang-belakang ini, hal yang normal dulu aja. Kemudian Pak Safarudin ini adalah tamatan dari S1 misalnya. Kemudian pada saat ini adalah seorang bekerja dengan satu perusahaan. Kemudian aseptor KB karena umurnya udah 65, rata-rata umur segitu, istrinya atau ibunya atau istri dari Pak Safarudin ini biasanya sudah masuk masa menopause ya. Kita tulis tidak. Jika ada sebutkan di sini ya, misalnya jenis aseptor KB-nya apa, IUD atau spiral atau apa gitu ya dan sebagainya. Aktif dalam kegiatan posyandu tentunya tidak. Biasanya yang diisi aktif dalam kegiatan posyandu ini adalah misalnya kalau ibunya masih muda gitu ya, umurnya sekitar 29 atau 30 dan sebagainya gitu ya. Ibunya yang akan kita isi di sini, misalnya sering mengajak anaknya ke posyandu dan sebagainya, kita akan tulis iya. Tapi kalau yang laki-laki biasanya kita tidak tulis di sini. Kemudian kita centang tidak ya. Centang tidak. Kemudian ini juga pastinya tidak ya. Memiliki tabungan, ini tabungan dalam bentuk apapun bisa diberikan, misalnya emas, kemudian tabungan asuransi pendidikan atau tabungan-tabungan di lembaga-lembaga keuangan tertentu gitu ya, bisa diisi di sini. Kemudian mengikuti kelompok belajar sejenisnya. Tidak di sini misal contohnya. Ya, di sini kalau iya disebutkan apa? Paket C, paket F atau apa gitu ya, disebutkan di sini. Kalau KF ini adalah disebut di sini itu mengenai keaksaraan fungsional. Jadi pendekatan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai atau menggunakan keterampilan membaca, menulis dan berhitung. Jadi ada suatu program tersendiri ya, di mana supaya warganya itu bisa menguasai hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi keaksaraan fungsional. Kemudian mengikuti PAUD dan sejenisnya. Tidak ya tentunya. Ikut dalam kegiatan koperasi. Kita tulis saja tidak. Sini tidak. Berkebutuhan khusus. Karena di sini Pak Safarudin ini tidak mempunyai kebutuhan khusus, maka saya tidak isi apapun. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut misalnya dengan skenario yang kedua. Satu rumah ada beberapa kakak. Perhatikan baik-baik. Jika skenario yang kedua ini dalam satu kakak ada suami Safarudin, istri Aminah,
anak ketiga Iin, anak pertama si Zulkifli ini sudah mempunyai keluarga, istrinya Lili, dan mempunyai anak satu namanya Zainal. Kemudian juga dalam satu kakak ada anaknya yang kedua, si Tuti ini mempunyai suami Saiful, anak pertama Linda, anak kedua Susi, tercantum dalam satu kakak. Perhatikan baik-baik. Tercantum dalam satu kakak. Atau dalam satu rumah ada 3 kakak seperti yang saya tulis di sini. Maka, tadi saya agak koreksi dikit ya, kita agak terlalu jauh. Saya belum ngasih contoh yang Aminah. Aminah misalnya di sini. Takutnya nanti bingung pula. Belum sampai ke yang ini, udah sampai ke skenario kedua. Katakanlah ini Aminah, istrinya, ini adalah 002. Misalnya katakanlah ini hampir sama. Saya cuman ganti di sininya adalah 5678 misalnya gitu ya. Kemudian nama kepala keluarga tetap Safarudin. Kemudian di sini adalah Aminah. Saya ganti dulu. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Nomor KTP 3355678910. Contoh ini hanya contoh saja. Jabatan ternyata juga tidak ada. Atau kalau misalnya dia bendahara, tulis di sini. Bendahara atau bendahara RT. Ya. Kemudian di sini kita kosongkan. Tetap hilang ininya dulu. Kemudian di sini saya klik umurnya, tanggal lahirnya kira-kira 11/5/60 misalnya, umurnya sama. Menikah benar, kemudian bukan kepala rumah tangga. Ini lengket jadi satu. Anggota keluarga, klik di sini, kasih tanda centang. Statusnya apa? Statusnya misalnya di sini adalah istri. Agama sama, Islam, kemudian ini sama, yang lain sama, mukim sama, S1 misalnya sama. Ternyata si istrinya tidak bekerja misalnya. Kita klik aja yang lainnya. Kemudian akseptor KB tentunya tidak ya, karena sudah berumur. Memiliki tabungan misalnya iya. Mengikuti kelompok belajar dan sebagainya itu ternyata tidak ada. Ya. Sekarang sampai yang ke ini. Contoh yang lainnya misalnya adalah bukan Safarudin, tapi Zulkifli, anaknya yang pertama. Saya cuma sampaikan ke Zulkifli aja, baru kita masuk ke skenario yang kedua. Nama kepala rumah tangganya adalah Zulkifli. Sebelum saya Safarudin. Sebelum saya lanjut yang anak pertama ini, perlu saya beritahukan bahwa nama kepala rumah tangga ini adalah yang memiliki tanggung jawab terhadap rumah tersebut atau yang memiliki rumah tersebut. Jadi diisi nama orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terkait di dalam rumah yang kita data. Dalam hal ini adalah pemilik rumah. Ya. Nomor registrasi adalah 03. Ini misalnya adalah 345. Ini di sini adalah Zulkifli. Tidak ada jabatan apapun. Laki-laki di sini. Kemudian misalnya ini kan di sini contohnya adalah belum nikah ya.
lajang. Kemudian anggota keluarga statusnya di sini adalah anak. Oke. Islam, ala yang lain sama, mukim, dan ternyata ini di sini anaknya yang ini baru tamat, katakanlah di sini adalah SMA, gitu ya. Misalnya SMA, ini hanya sekedar misal gitu ya, karena mungkin diperkirakan agak terlambat gitu. Atau bisa jadi bukan hanya terlambat, tapi memang tidak bersekolah terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian bekerja misalnya di wira swasta misalnya, seperti itu. Yang lainnya saya hapus ya. Akseptor KB karena belum berumah tangga, saya anggap. Ini bisa juga berlaku bagi pria ya. Kan ada pria yang menjadi akseptor KB. Aktif dalam karena belum berumah tangga, tentu di sini apalagi dia laki-laki, ini tidak diisi. Kemudian ini juga tidak diisi. Kemudian memiliki tambungan, iya. Belajar sejenis tidak, ini juga tidak ada. PAUD juga tidak, ini tidak. Dan ini juga tidak. Oke, sampai di sini skenario pertama saya anggap sudah mengerti ya, sudah jelas. Sekarang kita masuk skenario yang kedua. Saya ulang lagi ya, mohon maaf tadi agak loncat. Skenario kedua misalnya adalah ini menjadi satu kakak. Saya tulis di sini ya. Saya insert di sini. Ini skenario yang kedua, di mana ada kakak satu. Tertulis di sini adalah di sini adalah anaknya, paste, kemudian ini jadi satu kakak ya, copy. Setelah dilakukan perbaikan atau update kakak, jadinya seperti ini, menjadi satu kakak karena dalam satu rumah. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, ya. Tapi biasanya saya lebih menganjurkan untuk pecah kakak. Oke. Kemudian ini saya anggap adalah skenario yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ada perbedaan di sini adalah jadi satu kakak, ada 3 keluarga. Di mana skenario yang ketiga ada 3 kakak untuk 3 keluarga. Perlakuannya sama. Mau seperti ini, ada 1 kakak atau 3 kakak, perlakuannya atau cara penulisannya sama, baik di buku pertama atau buku data warga maupun buku yang kedua, yaitu buku yang kedua itu adalah buku, sebentar. Buku data keluarga. Saya agak bingung antara data keluarga dan catatan keluarga, ya. Oke. Kemudian kenapa? Karena buku data warga ini hampir seluruh apa yang ada di buku data warga ini akan kita turunkan ke buku data keluarga. Jadi, perhatikan benar-benar karena seperti yang saya sampaikan, nomor urutnya jangan sampai loncat. Misalnya Bapak keluarga Safarudin nomor 1, ternyata di buku data keluarga Bapak Amiruddin misalnya di nomor 1, maka kita susah untuk
mencari kalau terjadi perubahan data, kalau terjadi pengisian data karena ketidakurutan tadi. Jadi harus urut antara satu buku dengan buku yang lainnya. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Antara skenario kedua dengan skenario yang ketiga itu sama. Cuman nanti ada pada waktu penulisannya mungkin kita akan lebih teliti lagi karena pertama kali yang kita tulis itu adalah satu, Bapak Safarudin, kedua Bu Aminah, yang ketiga adalah anaknya yang belum nikah. Kecuali kalau anaknya sudah menikah semua, maka yang setelah Ibu Aminah ini adalah Zulkifli. Ini kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, anaknya yang ketiga ini ditulis setelah Ibu Aminah. Baru anaknya keluarga Zulkifli, istrinya Lili, anaknya Zainal, Saiful, terus seperti ini. Ini juga berlaku untuk yang pisah kakak. Sama, nomor urutnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama. Di sini ya nomor registrasinya ya yang berpengaruh nomor urut. Dan urutan penulisan di sini juga sesuai dengan yang saya tulis di sini. Jadi lembar pertama, misalnya Pak Safarudin ini adalah pertama kali ditulis di buku coklat. Maka lembar pertama adalah Pak Safarudin, lembar kedua Bu Aminah, ketiga Iin karena belum menikah, keempat Zulkifli dan seterusnya. Ini sama. Ya, nomor di sini 003, 004, 005. Oke, untuk supaya tidak bingung, saya memberikan contoh. Misal di sini adalah anak ketiga, di sini bukan Zulkifli, di sini adalah Iin. Kemudian emang kudu hati-hati. Di sini kita tulis adalah perempuan, misalnya lahirnya tanggal 2 Februari tahun 1900 misalnya 2000 kira-kira berapa ya? 2010 misalnya gitu. Ini hanya sekedar contoh ya. 2010 berarti sekarang umurnya sekitar 10, 20, 15 tahun. Kurang lebih segitu ya. Kemudian lajang. Terus kemudian anggota keluarga status anak. Ini sama semua, mukim. Nah, di sini misalnya kalau 15 itu kira-kira SMP ya. Misalnya kita tulis di sini adalah dia belum tamat SMP, kita tulis sini aja baru ini. Oke, kemudian pekerjaannya tentu kita tidak isi dia sebagai wira swasta tapi lainnya aja. Akseptor KB tentunya kita tulis tidak. Tadi belum ditulis ya ternyata. Aktif ini juga tidak. Kemudian ini juga jelas tidak. Memiliki tabungan. Ini misalnya sudah kecil sudah diajarkan untuk menabung ya. Misalnya seperti ini. Ini juga tidak. PAUD juga tidak. Ini tidak dan seterusnya begitu. Kemudian kita lanjut di sini adalah misalnya ini nomor KTP saya anggap sama ya. Yang keempat adalah Zulkifli. Ini saya anggap sama, ini di sini adalah Zulkifli. Zulkifli, mudah-mudahan benar. Nah, ini di sini misalnya adalah bukan misal lagi ini. Ini centang, ini kira seperti ini. Tanggalnya misalnya 9
bulan 6 gitu ya, tahun 1988 misalnya. Kira-kira berapa tuh umurnya? Berapa? 12 tambah 25 berarti 37 gitu ya. Nah, di sini karena dia udah menikah, maka kita tulis menikah. Menikah. Anggota keluarga, ya, bukan kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga adalah masih Pak Safarudin. Jadi anggota keluarga, status apa anak? Anak, Zulkifli masih anak ya. Nah, kalau kalau Lili nanti ketika menulis status ditulis adalah menantu. Jadi kalau Lili Zainal, di sini Lili adalah menantu. Ketika menulis Zainal setelah Lili, ini ditulis adalah cucu. Ya, ini alamat sama semua, Mukim ya. Tadi Zulkifli seperti tadi ya. Saya lupa tadi apa kira-kira, tapi kurang lebih seperti tadi. Cuman perbedaannya adalah di nomor urut ya. Kemudian statusnya sudah menikah, tadi kan lajang ya, ini contoh aja nih. Kemudian di akseptor KB, apakah ternyata Zulkifli misal memakai kondom atau apa gitu ya, ditulis di sini iya ya. Nah, di sini untuk aktif dalam kegiatan posyandu adalah istrinya itu si Lili ya. Menghitung ini juga tidak, tabungan ini iya dan sebagainya. Oke, ini adalah skenario yang kedua dan ketiga. Nah, saya mau menjelaskan yang terakhir adalah menjelaskan yang terakhir ini adalah ketika satu anggota keluarga itu, misalnya kita ada warga yang datang, yang ber-KTP, yang ber-KK bukan di tempat kita, maka ini sesuaikan dengan alamat yang pada saat sekarang ini. Ya, ini bisa ada beberapa hal nanti yang akan saya berikan ya, rujukan. Jadi di sini contohnya. Nih. Perantau dari satu rumah pindah ini. Oke. Nih. Kalau masih jadi satu, jadi kalau ada kalau yang merantau itu suami, anak, istri, menantu dan lain-lain, kos baik di luar kota, dalam kota, maka pendataannya tetap di alamat tinggalnya. Jadi contoh suami kerja dan kos di Demak, maka tetap didata tempat tinggalnya, status tinggalnya merantau ke Demak. Jadi tetap kita data, tapi tulisan di sininya, tulisan di sininya adalah tetap alamatnya sama, tapi kita tulis merantau ke Demak. Ya, misalnya ini Zulkifli ini merantau ke Demak sama satu keluarga gitu ya. Tulis alamat tetap sama ya. Alamat ketika pada waktu dia masih ada di tempat kita isi ya dengan alamat tinggalnya di mana. Ya. Cuman di statusnya itu merantau ke Demak. Ya, jadi sekali lagi ketika mengisi buku data warga, ada satu keluarga yang misalnya suami, anak, istri, menantu, dan lain sebagainya,
kos di luar kota, dalam kota, pendataannya tetap sama, tetap di alamat tinggalnya. Alamat tinggalnya di mana? Ya. Nah, kemudian tulisan adalah merantau ke, dalam hal ini contohnya adalah Demak ke Demak. Contoh lagi, keluarga, misalnya ada keluarga A dari Semarang Utara pindah ke Semarang Tengah. Tapi kakak KTP-nya masih di Semarang Utara. Jadi hanya pindah orangnya saja. Maka Pak A ini didata di Semarang Tengah dan status tinggal perantau dari Semarang Utara. Ya, jadi Pak A ini dari Semarang Utara, sekali lagi Pak A dari Semarang Utara pindah ke Semarang Tengah. Tapi kakak KTP-nya masih Semarang Utara. Hanya pindah orangnya saja. Maka Pak A ini didata di tempatnya sekarang. Data di tempat sekarang, tapi ditulis status tinggalnya adalah perantau dari Semarang Utara. Jadi di bagian ini adalah perantau dari Semarang Utara atau perantau dari Semarang Barat gitu ya. Bisa seperti itu. Oke, saya rasa cukup dimengerti ibu-ibu. Jika nanti kalau ada yang kurang jelas bisa WA ke saya. Insya Allah saya akan jawab. Tapi sekiranya kalau saya masih juga sama, kita sebenarnya sama-sama belajar ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jika ada yang saya masih kurang jelas, saya akan coba untuk menanyakan kepada yang lebih berwenang atau yang lebih bisa menjawab tentang cara pengisian dari buku data warga ini atau buku coklat. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.